Dear students, I will make an explanation about the task which I've uploaded before on Google Classroom. If you found the incorrect answer that I've checked before, please watch this video kindly. Thank you. For number 5, I will read the question first ya. Adit memiliki selembar karton dengan luas 0,25 meter persegi. Karton tersebut digunakan untuk membuat sebuah tabung yang memiliki tutup dengan panjang diameter alas 8 cm dan tinggi 18 cm. Berapa sisa lembaran karton milik Adit? Oke, sekarang pembahasannya. Kita belajar sama-sama ya. Bismillah. Nomor 5. Adit memiliki selembar karton ya. Nah, saya gambarkan ini karton milik Adit ya. Memiliki selembar karton dengan luasnya adalah 0,25 meter persegi. Karton tersebut digunakan untuk membuat sebuah tabung ya. Dari selembar karton yang luasnya 0,25 meter persegi ini, Adit mau buat tabung. Ya, oke. 1. Oke. Nah, salah satu fungsi kita mencari luas permukaan, salah satu fungsinya adalah kita akan tahu berapa luas minimum karton atau luas minimum kertas yang diperlukan jika kita ingin membuat sebuah bangun ruang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini dari kertas 0,25 meter persegi ini, Adit ingin membuat tabung yang tingginya 18 cm dan alasnya adalah 8 cm. Diameter alas 8 cm. Berarti diameter ya. Kalau diameter itu sini ya. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat ya. Jadi diameternya berapa tadi? Diameternya adalah 8 cm. Dari ukuran tabung yang diinginkan ini, yang ditanyakan adalah berapa sisa lembaran. Oke. Sekarang kita jawab ya. Yang kita cari adalah luas permukaan ya tentunya. Luas permukaan tabung. Oke, luas permukaan tabung rumusnya 2πr dikali R ditambah tingginya. R ditambah tinggi ya. Tambah tinggi. Oke. Dari gambar sudah diketahui bahwa tinggi yang diinginkan ada 18 cm dan diameternya ada 8 cm. Nah, karena dalam rumusnya adalah menggunakan jari-jari, maka kita cari jari-jarinya. Nah, masih ingat kan? Kalau diameter adalah 2 kali jari-jari. Berarti artinya kalau kita ingin mencari jari-jari adalah setengah dari diameternya. Maka jari-jarinya adalah 4 cm. Setengah dikali 8 sama dengan 4 cm. Sekarang kita bisa masukkan ke rumusnya langsung. 2 kali 3,14 dikali 4 cm dalam kurung jari-jarinya 4 ditambah tingginya 18. Sekarang kita hitung sama-sama. 2 kali 3,14 ya. Di sini sudah ada 3,14 dikali 2 adalah 6,28. Lalu kita kalikan, setelah itu kita kalikan 4. 8 kali 4 adalah 32. 2 kali 4 adalah 8, 8 tambah 3, 11, sisa 1, dan 6 kali 4 adalah 24, 24 tambah 3, 25. Kita hitung ada 2 angka di belakang koma, maka kita harus menempatkan juga 2 angka ya, 2 angka dari belakang, 1, 2. Nah, berarti hasilnya adalah 25,12. Kita simpan di sini hasilnya 25,12. 4 ditambah 18 adalah 22. Nah, kalau sudah begini berarti artinya 25,12 dikali 22. Mari kita kalikan bersama-sama nak. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 5 kali 2 10. Kita simpan 1, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. 2 kali 2 4 ya, karena kita sedang
Tadi mengalihkan dengan satuan, sekarang kita mengalihkan dengan puluhan, oleh karena itu harus maju satu langkah ke depan. 1 kali 2, 2, 5 kali 2, 10, ya, sisa 1, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5 ya. Lalu kita jumlahkan 4, 6, 2, 5, 5. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti kita juga harus menempatkan koma 2 angka dari belakang. 1, 2. Berarti artinya hasilnya adalah 552,64. Ini artinya Adit ingin membuat tabung ukurannya 552,64 dengan ukuran 18 cm dan 8 cm ini, berarti Adit minimal memerlukan kertas karton 552,64. Nah, sekarang Adit punya 0,25 meter persegi kertas. 552,64 cm persegi. Ya, sedangkan Adit punya 0,25 meter persegi. Karena kertasnya meter dan luas permukaannya adalah senti, kita rubah dulu ya nak ya. Kita rubah dulu dari meter ke sentimeter. Nah, karena kita akan mengubah ukuran meter persegi ke sentimeter persegi, yuk kita hitung sama-sama. Ingat, ini adalah untuk meter persegi. Jadi, 1 kali turun tangga itu kita kalikan 100. Kita lihat ya, dari meter persegi ke sentimeter berapa kali? 1, 2. Nah, berarti kalau 1 kali saja 100, 1 kali turun tangga adalah 100. Berarti kalau 2 kali kita kalikan lagi dengan 100, berarti dikali dengan 10.000 ya. Setelah itu kita kalikan 0,25 dikali 10.000 ya. 0,25 dikali 10.000 hasilnya adalah 2.500. Berarti dengan karton seluas sisa kartonnya adalah dengan karton seluas 2.500 cm persegi dikurangi karton yang Adit butuhkan 552,64 cm persegi. Didapatkan hasilnya adalah 1947,36 cm persegi. Nah, jadi udah ketemu ya sisa karton dari Adit yang sudah Adit gunakan. Sekarang kita ke nomor selanjutnya, nomor 6. Saya bacakan dulu soalnya. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi memiliki panjang sisi alas 20 cm dan tinggi sisi tegaknya adalah 25 cm. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Nah, ini dari gambar limas ini ya, dengan ukuran sisi alasnya adalah 20 cm dan sisi tegaknya adalah 25 cm. Kalau untuk mencari luas permukaan, berarti kita ini sedang bisa dicari dengan jari-jaringnya. Nah, ini adalah jaring-jaring dari limas tegak segi 4 nak ya. Nah, di mana kita bisa lihat di sini sisi tegaknya adalah terdiri dari 4 buah segitiga dan alasnya adalah berbentuk persegi. Panjang sisi alasnya adalah 20 cm dan tinggi dari sisi tegaknya adalah 25 cm. Itu artinya tinggi dari segitiga ini adalah 25 cm. Ya. Sekarang ditanyakan luas permukaannya. Rumus luas permukaan dari limas adalah luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Miss, dari mana rumus luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak? Kita bisa lihat nak, luas permukaan itu kan berarti permukaannya yang akan kita hitung luasnya. Di sini terdiri dari 1 buah persegi dan 4 buah
segitiga. Berarti yang kita cari luas alasnya, karena bentuknya persegi, adalah luas alas persegi. Luas alas persegi, rumusnya apa, masih ingat? Sisi kali sisi. Sekarang 4 kali luas sisi tegak, itu artinya 4 kali sisi tegaknya berbentuk segitiga. Berarti luas segitiga apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Sekarang kita masukkan sisi kali sisi, berarti sisinya 20. 20 kali 20 ditambah 4 kali, kita cari dulu ukuran-ukuran untuk segitiganya, setengah dikali alas segitiga. Coba nak dilihat ya, kita lihat dulu alas segitiganya yang mana sih? Ini kan, nih ini alasnya ya. Kenapa Miss Nita tulis 4 kali? Ya karena kita ada 4 kali sisi tegak, ada 4 buah sisi tegak, jadi 4 kali ya. Oke, kalau Miss kalau cuma sisi tegaknya ada 3, oh berarti itu 5 ini ya, 5 segitiga gitu, berarti ya udah 3 kali ya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Nah ini alasnya, alas dari segitiga, berapa panjangnya? Nah alasnya ini kan sisi dari alas limasnya, yaitu 20 ya. 20 dikali tingginya sudah diketahui, tingginya adalah 25 cm. Nah, kita bisa kalikan langsung, 20 kali 20 400 ditambah 4 dikali setengah kali 20 10. Kita bisa coret 20 bagi 2 10. 10 kali 25 250. Kita lanjutkan lagi, 400 ditambah 4 kali 250. Berapa? 1000 ya. Oke. Sekarang kita tinggal jumlahkan, 1000 ditambah 400, 1400 cm persegi. Berarti luas permukaan dari limas tersebut adalah 1400 cm persegi. Untuk nomor 8, dicari luas permukaan kerucut yang ukurannya seperti gambar di samping. Dari gambar di samping kita bisa tuliskan dulu informasi yang diketahui. Diketahui jari-jarinya adalah 7 cm. Terlihat ya di sini jari-jarinya 7 cm karena alasnya berbentuk lingkaran. R-nya sama dengan 7 cm. Lalu kita cari tingginya. Tingginya dari gambar adalah 24 cm. Yang ini ya tingginya ya. Tinggi kerucut itu adalah jarak dari titik puncak menuju alas yang tegak lurus dengan jari-jari. Itu namanya tinggi kerucut. Nah, sekarang kita lihat ada yang 25. 25 ini adalah S atau garis pelukis. Jadi S-nya adalah 25 cm. Ditanyakan luas permukaan kerucut. Permukaan kerucut. Nah, langsung kita jawab. Seperti anak-anak ketahui, luas permukaan kerucut itu adalah luas alas ya, ditambah luas selimut. Karena di sini gambarnya adalah kerucut, berarti yang dicari adalah luas selimut kerucut. Nah, luas alasnya, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Dan untuk luas selimut kerucutnya, rumusnya adalah pi r s, pi kali r kali s ya. Ini pi. Oke. Sekarang kita bisa lihat, kita masukkan ya nak ya, ukuran-ukuran yang sudah ada. Oke, kita lanjutkan. Dari rumus ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi pi r dalam kurung r tambah s. Ini dibacanya pi kali r dikali r ditambah s. Rumus ini adalah penyederhanaan dari rumus yang di atas nak ya.
Kita lanjutkan. Pi-nya adalah 22/7. Jari-jarinya adalah 7 cm. Kita dalam kurung 7 cm ditambah S-nya, seperti yang kita ketahui S-nya adalah 25. Nah, langsung kita kerjakan. 22/7 kali 7. Kita bisa coret 7-nya. Oke, tinggal 22. Dan 7 ditambah 25. Sekarang 22 dikali 7 tambah 25, 32. Sekarang kita tinggal kalikan. 22 dikali 32. Hasilnya adalah 704 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 704 cm persegi. Untuk nomor 9, diketahui luas selimut tabung ya. Diketahui luas selimut tabung ya nak ya. Luas selimut tabungnya adalah 440 cm persegi dan tinggi tabungnya adalah 10 cm. Ditanyakan berapakah luas permukaan? Untuk memudahkan, mari kita buat dulu jaring-jaring. Jaring-jaringnya, tabungnya kita buka menjadikan jaring-jaring, jadi jaring-jaring ya. Oke, tabungnya lengkap dengan tutup dan alas. Di sini jari-jari, di sini adalah tingginya. Oke, tingginya adalah 10. Dari soal sudah diketahui tingginya adalah 10 cm. Sekarang, jari-jarinya belum tahu nih. Oke, kita tuliskan dulu. Pertama, untuk luas permukaan tabung. Untuk luas permukaan tabung, luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Luas selimut, oke. Kenapa 2 kali luas alas? Kita bisa lihat nak di sini. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa tabungnya itu lengkap dengan tutup dan alasnya ya. Kalau misalnya di dalam soal diketahui tabungnya tanpa tutup atau tanpa alas, cukup 1 kali saja ya. Luas alasnya 1 aja. Ini 2 kali, kenapa? Karena dia memiliki tutup dan alas. Jadi 2 kali. Oke. Nah, sekarang kita masukkan 2 kali luas alas. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, seperti yang sudah kita pelajari, luas lingkaran adalah pi r kuadrat 2 kali pi r kuadrat. Oke, dan sekarang luas selimut. Untuk luas selimut ini rumusnya adalah 2 pi r kali T. Saya kurung di sini ya. Oke. Nah, sudah kelihatan kan dari yang diketahui bahwa jari-jarinya belum tahu kita jari-jarinya berapa, tapi selimut tabung dan tingginya kita tahu. Oke, kita cari di sini, nak. Oke. Luas permukaan itu rumusnya adalah 2 pi r dikali T atau 2 pi r T ya. Nah, karena kita akan mencari si jari-jari ya, kita bisa tuliskan R-nya kita pindahkan ke sini menjadi luas permukaan. Oke. Luas permukaan per ya 2 pi kali T. Ini rumus untuk mencari jari-jarinya. Oke. Nah, kalau sudah jari-jarinya kita bisa cari. R sama dengan luas permukaannya adalah 440 per 2 kali 22/7 ya, dikali tingginya adalah 10. Sekarang kita lanjutkan, berarti 440 per 2 kali 10 berapa nak? 2 kali 10 20. 20 dikali 22 440. 20. Oke.
440 ya. Berarti ini adalah 440 per 7. Nah, ini bisa kita baca 440 dibagi 440 per 7. Ayo, masih ingat pembagian pecahan? Ya, supaya anak-anak lebih mudah paham, Nita akan tuliskan 440 dibagi 440 per 7. Kalau dalam pembagian pecahan kita bisa balik nak ya, harus dibalik. Menjadi 440 dikali 7 per 440. Karena pembagian dalam pecahan itu dibalik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kita bisa tahu di sini nak, tinggal coret 1 kali 7, 7. Berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Setelah kita tahu jari-jarinya adalah 7 cm, kita bisa langsung masukkan ke luas permukaan. Kita bisa langsung cari. Nah, sekarang 2 kali 22 per 7, di mana R-nya kita sudah tahu. R-nya adalah 7 cm. Oke, kali 7 kali 7 ya. Karena kuadrat itu berarti perkalian 2 kali yang berulang. Oke, sekarang ditambah luas limut. Luas limutnya 440. Oke, karena udah tahu kita nggak usah hitung lagi. Sudah diketahui luas limutnya adalah 440. Kita bisa coret di sini. Coret, habis. Tinggal 2 kali 2, 44. Dan 44 dikali 7. Hasilnya 44 kali 7 hasilnya adalah 308 ditambah 440. Oke, hasilnya adalah 748 cm persegi. Oke, jadi luas permukaan dari tabung tersebut adalah 748 cm persegi. Terakhir, nomor 10. Tentukan luas permukaan sebuah bola yang memiliki panjang jari-jari 15 cm. Berarti diketahui jari-jari sebuah bola adalah 15 cm. Ditanyakan ya. Ditanyakan luas permukaan dari bola tersebut. Kita bisa langsung jawab nak ya. Luas permukaan bola, luas permukaan bola adalah 4 kali pi r kuadrat ya. 4 kali pi r kuadrat. Nah, kita tahu pi-nya berapa nih? Masih ingat? Kalau bukan merupakan kelipatan 7, kita bisa gunakan 3,14. Kalau misalnya dia kelipatan 7 supaya mudah disederhanakan, gunakan 22 per 7. Karena di sini 15, maka kita gunakan 3,14. 3,14 dikali 15 dikali 15. Oke, sekarang kita kalikan dulu 15 kuadrat ya, atau 15 dikali 15. Sama dengan 225. Oke. 4 kali 3,14 dikali 225. Oke. Selanjutnya kita kalikan 225 dikali 4. Supaya lebih mudah ya, satu-satu. 900 dikali 3,14. Nah, kalau misalnya kalian mengalihkan dengan desimal dan itu dia bertemu dengan ratusan, ribuan, nah ini akan mempermudah kita ya. Akan mempermudah penghitungan. Lihat 900, ini nolnya 2, 3,14 ada 2 angka di belakang 0. Di belakang koma maksudnya. 900 kali 3,14. Lalu kita bisa geser ya, karena ini nolnya ada 2. Jadi kita geser 2 kali ya dari belakang koma.
1, 2, habis. Nah ya, berarti tinggal 9 kali 314 ya. Kita hitung 9 kali 314 itu adalah hasilnya 2826 cm persegi. Oke. Nah, jadi nomor 10 ini jawabannya luas permukaan bolanya adalah 2826 cm persegi.